Provinsi Jambi mencatat angka inflasi gabungan Februari mencapai 2,99%. Bawaslu Tanjung Jabung Timur temukan ketidaksesuaian data antara C-Plano dengan Sirekap di Kecamatan Nipah Panjang. Pemprov Jambi akan lakukan uji coba pembukaan jalur angkutan batu bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Sabtu 2 Maret 2024. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, angka inflasi Provinsi Jambi secara year on year di bulan Februari 2024 berada di atas angka nasional. BPS mencatat inflasi gabungan Provinsi Jambi mencapai 2,99%, sedangkan angka nasional hanya 2,75%. BPS Provinsi Jambi mencatat secara year on year angka inflasi gabungan di Provinsi Jambi mencapai 2,99% untuk periode Februari 2024. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang hanya 2,75%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau seperti beras, daging ayam, wortel, kol, dan sayuran menjadi penyumbang inflasi terbesar. Hal tersebut disebabkan karena tingginya harga yang sulit dikendalikan. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, mengatakan, Provinsi Jambi berada di peringkat 11 tertinggi angka inflasi secara nasional. Meski demikian, angka inflasi masih di batas koridor 3 plus minus 1% sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia. Secara tahunan atau secara 12 bulan terakhir, kita masih di atas nasional. Dan kalau kita bicara year on year, posisi Provinsi Jambi itu ada di peringkat ke-11 sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi. Diharapkan pemerintah daerah terus menekan harga bahan pokok di pasar tradisional sehingga harga bisa tetap stabil dan inflasi tetap terkendali dengan baik. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pasca pemilu dan menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan, terutama harga jual cabai merah. Sejumlah kebutuhan pokok yang ada di pasar tradisional Kota Jambi terus mengalami kenaikan. Kenaikan kebutuhan pokok ini terjadi sejak pasca pemilu dan menjelang menyambut bulan suci Ramadan. Seperti di Pasar Keluarga Kota Jambi, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mencapai 30%. Terpantau pada hari Sabtu 2 Maret 2024, harga jual cabai merah keriting Rp70.000 per kilogram, cabai rawit Rp60.000 per kilogram, dan cabai setan Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk kebutuhan pokok lainnya terbilang masih normal. Menurut sejumlah pedagang, harga kebutuhan pokok ini secara bertahap mengalami kenaikan. Selain persediaan menipis, faktor cuaca serta sulitnya akses transportasi sejak 2 pekan lalu menjadi penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok. Saat ini jual 75 kilo. Sebelumnya, Bu? Sebelumnya kan murah lah, 50, 40. Pokoknya habis pemilu naik. Itu karena apa, Bu, kenaikan harga itu, Bu? Kayaknya satu stok barang, kedua mungkin kena Ramadan ada. Para pedagang mengaku naiknya sejumlah kebutuhan pokok berdampak terhadap sepinya pembeli. Mereka berharap pemerintah dapat melakukan intervensi harga pangan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, harga cabai merah di tingkat petani Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan. Kenaikan harga disebabkan banyaknya tanaman cabai milik petani yang mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Ilwan di Kabupaten Kerinci. Selamat sore, Ilwan. Selamat sore, Amsal. Ya, bagaimana harga cabai di Kabupaten Kerinci dan juga apa penyebab kenaikannya?
Baik, terima kasih Amsol dan pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan untuk harga cabai merah di tingkat petani di Kabupaten Kerinci saat ini memang terpantau mengalami kenaikan, di mana untuk harga cabai merah di tingkat petani saat ini dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram atau naik dari sebelumnya yang hanya Rp60.000 per kilogram. Berdasarkan penjelasan dari para petani bahwa kenaikan harga ini dipicu oleh banyaknya cabai petani yang mengalami gagal panen akibat terdampak oleh adanya cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Kerinci sejak beberapa bulan yang lalu. Dan kenaikan harga ini juga sudah berangsur terjadi sejak 2 bulan terakhir. Dan yang mengakibatkan para petani saat ini memang kesulitan untuk memberikan ataupun memberikan pasokan cabai bagi para pedagang yang berada di pasaran. Selain dipengaruhi oleh faktor cuaca, kurangnya pasokan juga disebabkan banyaknya tanaman cabai milik petani ini yang terkena ataupun terdampak oleh hama ulat, di mana hama ulat buah ini sendiri hinggap di tanaman cabai milik petani yang mengakibatkan tanaman cabai milik petani ataupun buah cabai milik petani ini menjadi membusuk dan lantas mati. Kenaikan harga cabai merah ini sendiri diprediksi akan terus terjadi di tengah terbatasnya ketersediaan cabai dari petani dan meningkatnya permintaan dari pedagang seiring dengan datangnya bulan suci Ramadan. Amsol. Ya, bagaimana dengan daya beli masyarakat dengan tingginya harga cabai ini? Nah, untuk daya beli masyarakat memang belum, meskipun harga cabai ini mengalami kenaikan, namun hal ini diakui oleh para petani bahwa belum mempengaruhi daya beli masyarakat, terlebih menjelang bulan suci Ramadan, di mana masyarakat ini banyak berbelanja untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Dan dapat juga kami informasikan bahwa untuk harga cabai merah di Kabupaten Kerinci saat ini, berdasarkan pantauan kami di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kerinci, harga cabai di Kabupaten Kerinci saat ini mencapai Rp80.000 per kilogram. Amsol. Ya, baik. Terima kasih Ilwan atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Masyarakat kembali menyerbu pasar murah yang digelar di Tugu Kerisi Ginjai, Kota Jambi. Mereka rela antri panjang untuk mendapatkan beras dengan harga yang murah. Pasar murah digelar pemerintah Kota Jambi di kawasan Tugu Kerisi Ginjai pada hari ini Sabtu 2 Maret 2024. Masyarakat rela mengantri panjang hanya untuk mendapatkan beras murah menjelang Ramadan 1445 Hijriah. Harga beras yang dijual dengan merek SPHP ini hanya Rp55.000 per 5 kg. Sementara di pasar tradisional dijual dengan harga tinggi Rp62.000 per 5 kg. Seorang warga Komaria mengatakan rela mengantri sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat tadi untuk mendapatkan beras murah. Jam berapa yuk kita datang? Kami jam 8 lah. Kami tadi setengah 8. Setengah 8 Kami jam ya? 8 lah. Memang sengaja nak beli beras di sini. Iya. Beras emangnya di pasar mahal? Mahal. Berapa kalau di pasar? Ada 65, ada yang 70. Dari jam 7 sini ya. Untuk beli berapa banyak? Berapa dibeli itu harganya? Tadi 55 satu karung. Selain beras, operasi pasar ini juga menjual berbagai kebutuhan bahan pokok. Di antaranya daging beku dengan harga Rp81.000 per kilogram, minyak goreng Rp16.000 per 2 kilogram, dan lainnya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari akan menggelar gerakan pangan murah pada Rabu pekan depan. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat khususnya ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan pokok jelang bulan suci Ramadan. Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Batanghari akan melaksanakan gerakan pangan murah yang direncanakan pada pekan depan. Sasaran utama operasi pangan murah tersebut yakni masyarakat dengan kategori ekonomi menengah ke bawah. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Batanghari, Farizal, mengatakan nantinya ada sejumlah bahan pokok yang diperjualbelikan, di antaranya beras, minyak goreng kemasan, gula pasir, cabai merah dan cabai rawit, hingga tanaman palawija lainnya. Pemerintah daerah akan menggandeng Bulog Jambi serta petani palawija setempat
guna memenuhi ketersediaan bahan pokok di pasar murah tersebut. Nah itu ada gerakan pangan murah sama Bulog. Itu untuk komoditi nanti beras, minyak goreng, dan tanaman palawija lainnya. Tujuan pemerintah melaksanakan pangan murah ini tidak lain untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan bahan pokok, terutama dalam memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan, sekaligus strategi untuk dapat menstabilkan harga pangan di pasar. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Warga terdampak bencana banjir di Desa Sarangburung, Kabupaten Muaro Jambi berharap adanya bantuan sembako. Selain pemukiman yang terendam, banjir juga menggenangi lahan pertanian dan perkebunan milik warga. Bencana banjir masih melanda sejumlah desa di Kabupaten Muaro Jambi, termasuk di Desa Sarangburung, Kecamatan Jambi luar kota. Tidak hanya akses jalan, banjir juga merendam pemukiman rumah warga dan menggenangi lahan pertanian serta perkebunan. Dari catatan desa setempat, sekitar 100 hektar lahan pertanian yang tergenang dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Warga berharap kepada pemerintah, terutama tim Satgas Bencana, untuk dapat menyalurkan bantuan sembako secara merata. Karena sudah 2 bulan, lahan pertanian sudah terdampak banjir luapan Sungai Batanghari. Minta bantuan lagi lah karena banjir ini sudah berulang-ulang, sudah 3 kali ulang banjirnya. Terendam juga tidak bisa lah jadinya bisa nanam padi itu tidak bisa lagi. Bencana banjir yang menerjang Desa Sarangburung juga melumpuhkan kegiatan belajar mengajar di tingkat PAUD dan TK. Untuk aktivitas sehari-hari, warga setempat kini menggunakan perahu kayu karena ketinggian air masih tinggi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah rumah warga di kota Jambi saat ini masih ada yang terendam banjir. Salah satunya yang terparah yakni di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, kota Jambi. Dan akibat banjir ini, aktivitas warga pun terganggu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Selamat sore, Yogi. Baik, selamat sore Natasha. Baik Yogi, sudah berapa lama rumah warga di Kelurahan Legok tersebut terendam banjir, Yogi? Silahkan. Baik, dapat saya laporkan, saat ini masih terdapat sejumlah daerah di Kota Jambi yang masih terendam. Dari 7 kecamatan, salah satunya yang terparah yaitu di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin. Ketinggian air pun bervariasi dari 20 hingga 90 cm. Banjir ini terjadi sudah 2 bulan lamanya. Akibat banjir ini, aktivitas warga pun terganggu. Bahkan akses utama di kawasan tersebut terputus, sehingga warga terpaksa menggunakan angkutan jasa perahu dan pengiriman barang, atau warga pun harus mengeluarkan ongkos yang lebih besar lagi. Banjir ini terjadi lantaran luapan air Sungai Batanghari yang naik ke permukaan warga, sehingga luapan air naik ke permukaan warga. Meski begitu, berdasarkan informasi yang didapatkan, saat ini banjir mulai mengalami penurunan dan aktivitas warga pun tetap masih terganggu. Baik Yogi, dengan keadaan rumah yang masih terendam banjir, kemudian bagaimana Yogi aktivitas warga di Kelurahan Legok tersebut? Karena banjir ini aktivitas warga terganggu, yaitu warga kegiatan sehari-harinya masih menggunakan perahu. Bahkan untuk menggunakan sepeda motor, warga pun harus mengeluarkan ongkos untuk menuju kendaraannya di rumah warga yang tidak terdampak banjir. Baik, terima kasih Yogi melaporkan langsung dari Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Terima kasih Yogi, selamat beraktivitas kembali. Selanjutnya, saudara, KPU Muaro Jambi mulai hari ini melakukan pleno rekapitulasi suara pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah selesai digelar. Partai Amanat Nasional masih mendominasi parlemen. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah usai melaksanakan rapat pleno dan melakukan penetapan hasil pemilu 2024. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dari tanggal 28 dan 29 Februari 2024 di gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil rapat pleno tersebut, 8 partai politik berhasil meloloskan calon anggota DPRD periode 2024 hingga 2029. 8 partai tersebut yakni PAN, Golkar, Nasdem, Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, dan PKB. Sedangkan perolehan kursi terbanyak masih dikuasai oleh PAN sebanyak 15 kursi. Kemudian Partai Golkar 4 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, Partai Gerindra 3 kursi, PDI Perjuangan 2 kursi, Demokrat 1 kursi, PKS 1 kursi, dan PKB 1 kursi. Untuk kursi Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipastikan masih milik Partai PAN. Wakil Ketua 1 Partai Golkar dan Wakil Ketua 2 Partai Nasdem. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodijatul Kubro usai penutupan rapat pleno mengatakan setelah semua proses pleno dilaksanakan hasilnya langsung dibawa ke provinsi. Pihak KPU bersyukur rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten berjalan dengan aman dan lancar meski terdapat sedikit kesalahan dalam input data suara caleg. Yang prinsipnya insya Allah tidak ada, ya cuma yang salah tulis aja yang kemarin masih dalam rekapan. Nah itu hari ini diselesaikan semua dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan sudah sinkron semua. Setelah pleno usai, KPU Tanjung Jabung Timur masih akan menunggu jika adanya gugatan perselisihan hasil pemilu atau PHPU dari peserta pemilu. Liva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Data model C hasil pemilu yang dimiliki oleh Bawaslu berbeda dengan Sirekap KPU. Kesalahan input data tersebut menjadi penyebab terjadinya selisih data pencumlahan. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menemukan adanya selisih penjumlahan suara dari data C yang dimiliki Bawaslu dengan data Sirekap. Temuan tersebut diketahui saat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Selisih data suara tersebut terjadi pada suara caleg DPR RI dari Partai Golkar dan Nasdem. Selisih hasil penjumlahan perolehan suara hasil rekapitulasi ditemukan di tingkat Kecamatan Nipah Panjang. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi mengatakan selisih tersebut terjadi pada caleg DPR RI nomor 5 Selina Gita dari Partai Golkar. Selisihnya 9 angka di TPS 05. Seharusnya hanya memperoleh 2 suara, namun diinput 11 suara. Sedangkan caleg DPR RI Partai Nasdem nomor 8 Hasbi Ansori yang seharusnya 1 tertulis 0 di Sirekap. Perubahan perolehan suara juga terdapat di beberapa suara caleg di sejumlah TPS. Perubahan perolehan tersebut tersebar di 3 kecamatan yakni Nipah Panjang, Geragai, dan Muara Sabak Barat. Hal itu mayoritas disebabkan kesalahan manusia dan kesalahan sistem input pada Sirekap. Ketua Pengadilan Agama Tanjung. Dari hari pertama dan hari kedua itu berjalan dengan lancar. Dan dengan hasil pleno ini kabupaten selesai dan selanjutnya hasil pleno ke provinsi. Selisih perolehan suara caleg tersebut telah diperbaiki oleh KPU di sistem Sirekap dan disetujui oleh para saksi. Liva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Muaro Jambi melanjutkan perhitungan atau rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten. Dan hingga Sabtu siang, sudah 7 kecamatan yang telah rampung membacakan hasil pleno tingkat PPK. Partai 6, caleg 1 2, caleg 2 0, caleg 3 0, 18. KPU Kabupaten Muaro Jambi melanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara pemilu 2024 di tingkat kabupaten. Pada hari kedua, hingga pukul 11:10 waktu Indonesia Barat, terdapat 7 kecamatan yang telah rampung melakukan perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten
dengan jumlah 626 TPS. Panitia pemilihan kecamatan yang telah selesai membacakan hasil pleno di tingkat kecamatan, di antaranya Bahar Selatan terdapat 58 TPS, Taman Rajo 45 TPS, Kecamatan Marosebo 73 TPS, Kumpeh 85 TPS, Sungai Bahar 86 TPS, Sungai Gelam 234 TPS, dan Kecamatan Bahar Utara 45 TPS. Terdapat sedikit perdebatan saat pleno berlangsung, seperti penggunaan surat suara dan mengenai daftar hadir para pemilih. Divisi Hukum dan Pengawasan Komisioner KPU Muaro Jambi Supriyadi menegaskan, semua persoalan tersebut dapat diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi yang dipantau ketat oleh Badan Pengawas Pemilu dan para saksi peserta pemilu. Ada kesalahan di pleno di TPS maupun di tingkat kecamatan, perbaikannya ada di KPU Kabupaten Kota. Begitupun ketika masih ada kesalahan di KPU Kabupaten Kota dalam hal dokumentasi maupun perolehan suara akan ditinjau kembali di pleno KPU Provinsi. Pleno rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara tingkat kabupaten ini akan berlangsung hingga malam nanti yang ditargetkan menyelesaikan 4 kecamatan, yakni Kecamatan Sekernan, Kumpeh Ulu, Mestong, dan Kecamatan Jaluko dengan jumlah TPS secara keseluruhan 670 TPS. Proses penghitungan di tingkat KPU ini juga bisa disaksikan masyarakat melalui streaming YouTube KPU Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sempat diwarnai sanggahan dari saksi partai politik, rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Bungo dilakukan penghitungan ulang perolehan suara TPS. Hari terakhir rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu diwarnai interupsi dan sanggah dari saksi parpol terkait adanya selisih perolehan suara yang direkap saksi dengan model C hasil dari petugas KPPS. Saksi dari Partai Golkar, Talingga, mengatakan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang digelar di tingkat kabupaten menemukan adanya selisih perolehan suara yang direkap saksi dengan C hasil dari petugas KPPS. Saksi meminta KPU melakukan penghitungan suara ulang TPS 3 di Dusun Sukajaya, Kecamatan Muko-Muko, Batin 7, Kabupaten Bungo. Surat suara yang tadinya itu hitungan teli. Hitungan teli itu mestinya 5, itu tertulis ada angka satunya lagi, jadi 6. Jadi kita harus bongkar kotak suara karena itu suara partai gitu begini. Jadi pas kayaknya sesuai dengan hasil yang dibongkar tadi pas dengan hasil yang di C salinan. Bawaslu pun merekomendasikan kotak suara kembali dibuka. Setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang, hasilnya sesuai dengan yang didata para saksi. Memang ada sedikit data untuk menguji data, sehingga ada perdebatan terkait dengan hasil perolehan pada TPS 3 di Sukajaya. Akhirnya akhir dari perdebatan itu sampai pada rekomendasi secara lisan dari Bawaslu untuk pembukaan kotak untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Meski diwarnai protes dan sanggahan dari saksi partai, terutama saksi Partai Golkar, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 yang dilakukan hari ini, Sabtu 2 Maret 2024, mendapat pengamanan ketat dari pihak Polres Batanghari. Puluhan personil disiagakan untuk mengamankan jalannya pleno rekapitulasi penghitungan suara. Pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Batanghari mulai dilaksanakan hari ini hingga tanggal 4 Maret 2024. Selama pleno tersebut, jajaran Polres Batanghari melakukan pengamanan ketat di setiap titik lokasi yang akan digelar di Gedung Pemuda Muara Bulian. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan ada 55 personil kepolisian yang diterjunkan guna mengamankan pleno rekapitulasi. Seluruh petugas disebar di setiap titik guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kapolres Batanghari langsung memimpin apel persiapan pengamanan pleno
agar kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar. Tidak hanya itu, sebelum pleno kabupaten berjalan, pihak kepolisian juga sudah mengecek kesiapan personil yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan. Untuk personil yang dari Polres sendiri kita persiapkan 55. Nah, untuk pengamanannya mungkin kita besok sudah akan saya sendiri langsung ambil alih, langsung memberi arahan kepada rekan-rekan anggota mereka tugas di mana dan bertanggung jawab kesiapan kita. Jadi kita pokoknya intinya kita sudah persiapkan. Pengawalan ketat juga dilakukan petugas kepolisian saat pergeseran logistik dari gudang menuju tempat pelaksanaan pleno kabupaten berlangsung. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kasus kecurangan pemilu di Kabupaten Tebo dan Batanghari kini sudah masuk tahap penyidikan. Hasil penyidikan akan dirapatkan bersama Sentra Gakumdu untuk memutuskan kasus tersebut tuntutannya dinaikkan atau tidak. Tanggal 14 Februari 2024, tepatnya pada hari pencoblosan surat suara, ditemukan 2 kasus pidana pemilu yakni di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo. Untuk di Kabupaten Batanghari, tindak pidana pemilu terjadi di 2 TPS, yakni TPS 03 Desa Pelayangan dan TPS 04 Desa Sukaramai, Kecamatan Muara Tembesi. Sementara di Kabupaten Tebo berada di TPS 6 Desa Teluk Rendah Ulu karena ditemukan adanya pemilih yang menyalurkan hak suara tanpa KTP, sedangkan orangnya sudah meninggal dunia. Akibat tindak pidana pemilu itu sehingga dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 2 kabupaten tersebut. Kini kasus kecurangan pemilu di Kabupaten Batanghari dan Tebo sudah masuk tahap penyidikan. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juniarman mengatakan, 2 kasus kecurangan pemilu sudah ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu. Hasil penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian akan dirapatkan lagi bersama Kejaksaan dan Bawaslu. Naik atau tidaknya tuntutan tersebut menjadi hasil keputusan bersama dari Sentra Gakumdu. Bawaslu Provinsi Jambi berkomitmen akan terus mengawal proses perhelatan pemilu 2024 hingga tahapan terakhir. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Sarolangun menerima 2 kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu 2024. Dari 2 laporan yang masuk, 1 laporan ditolak, sementara 1 laporan sedang dilakukan pendalaman barang bukti dan berkas. Tahapan pleno rekapitulasi suara pemilu di tingkat PPK telah berakhir. Bawaslu Sarolangun menerima 2 laporan dugaan pelanggaran salah satu calon anggota legislatif Kabupaten Sarolangun, daerah pemilihan Sarolangun II, dari salah satu caleg DPR RI Dapil Jambi. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, dari 2 laporan yang diterima di Sentra Gakumdu, 1 laporan dinyatakan tidak lengkap karena syarat formil dan materialnya tidak terpenuhi. 1 laporan masih dilakukan pendalaman berkas oleh tim Gakumdu. Mudrika menjelaskan kasus yang dilaporkan ini berasal dari daerah pemilihan Sarolangun II terkait ketidaknetralan seorang kepala desa dan adanya dugaan suara salah seorang caleg DPR RI dilaporkan hilang dari C1 di sejumlah TPS dalam Kecamatan Pauh. Kalau laporan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu ini yang kedua. Kemarin juga ada dari caleg dari Dapil 2 juga, tapi laporannya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena sudah lewat waktu. 1 laporan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam tahapan pengkajian apakah masuk dalam tindak pidana atau pelanggaran pemilu. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Petrochina International Jabung Ltd berikan edukasi migas dan seismik kepada para pelajar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd memberikan pengetahuan tentang migas dan seismik ke dunia pendidikan. Para siswa diharapkan mampu mengetahui tentang migas dan seismik tersebut. Nah kan Pak, masih baru juga kok. Nanti kami ke sana. Kegiatan eksplorasi ini adalah kegiatan
Berada di sekitar wilayah kerja SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd, SMP Negeri 12 Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipilih menjadi lokasi perkenalan proyek eksplorasi seismik. Eksplorasi seismik istilah yang dipakai di dalam bidang geofisika untuk menerangkan aktivitas pencarian sumber daya alam dan mineral yang ada di bawah permukaan bumi dengan menggunakan gelombang seismik. Hasil rekaman yang diperoleh dari survei ini disebut dengan seismogram, kemudian diproses menjadi penampang seismik. Kegiatan eksplorasi seismik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini berada di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Geragai, Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Kuala Jambi, dan Kecamatan Dendang. Komdev Supervisor PetroChina International Jabung Ltd Ahmad Ramadlan mengatakan, pihak SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai industri hulu migas. Terus melakukan usaha-usaha sosialisasi ke masyarakat mengenai industri hulu migas. Jadi artinya dengan sosialisasi ini mulai dari tingkat yang paling dini ya di sekolah-sekolah sudah kita lakukan. Dan harapannya karena mereka itu adalah masa depan bangsa ya, mereka nanti akan menyebarkan kepada yang lain. Kanuga Winarga selaku Drilling Superintendent memaparkan apa yang telah dilakukan ini merupakan bentuk kontribusi dari SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd untuk masyarakat yang ada di sekitar wilayah kerjanya. 20% pekerja seismik ini berasal dari masyarakat lokal. Untuk sharing knowledge ya, berbagi pengetahuan tentang apa itu seismik, proyek yang besar yang sedang kita kerjakan di Tanjung Jabung Timur. Kebetulan mungkin posisi base camp dari seismik sendiri berada di depan sekolah, jadi ada yang sering melihat, tapi mungkin mereka selama ini nggak tahu gitu apa yang sedang dilakukan PetroChina di sini. Kita memberikan penjelasan edukasi kepada adik agar mereka memahami. Sementara itu, Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Joko Purnomo mengapresiasi langkah inspiratif yang dilakukan oleh pihak SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd. Mengapresiasi langkah-langkah inspiratif seperti ini yang tadi di sana masih merdeka, di mana kita bisa menggali kearifan lokal, terutama terkait sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Korwil Pendidikan Kecamatan Geragai, Ferry mengatakan, kegiatan ini diperlukan sebagai implementasi kurikulum Merdeka guna menggali kearifan lokal, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kami dari sekolah atau dari Dinas Pendidikan khususnya SMP 12 sangat mengharapkan perhatian dan kerjasamanya baik tentang siswanya, tentang sarana-prasarana, baik tentang teknik atau guru dan tenaga pendidiknya, dan kerjasama untuk yang akan datang bagaimana semestinya. Kepala SMP Negeri 12 Kabupaten Tanjung Jabung Timur M. Nur mengatakan, dalam kurikulum Merdeka pihaknya telah melaksanakan proyek memberdayakan lingkungan dan apa yang bisa diperbuat oleh para siswa dalam mengimplementasikan ke dalam hal yang positif. Besar sekali bahwa nanti siswa dapat dari kurikulum Merdeka ini dapat menyampaikan kepada siswa bahwa mereka mengetahui tentang budaya kita ini yang kaya sekali dengan sumber daya. Jadi mereka mendapat pengetahuan. Sementara itu, siswa SMP Negeri 12 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Randy Aselius Silalahi mengatakan, kegiatan pengenalan ini membuka cakrawala pengetahuan bagi siswa tentang sumber daya alam dan migas. Oke, dari pendapat dari saya, pertama kami dari siswa mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak PetroChina yang sudah berkenan hadir di SMP kami ini, SMP Negeri 12 Tanjung Jabung Timur, untuk mengadakan sosialisasi tentang sumber daya alam di Tanjung Jabung Timur. Dengan salah satunya yaitu sumber daya alam unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diharapkan sosialisasi ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat sekitar tentang ilmu migas. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara PJ Bupati Kerinci Asraf melaksanakan safari Jumat di Masjid Jamiatul Islam Desa Kebun Baru. Safari Jumat yang rutin dilaksanakan tersebut merupakan ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Penjabat Bupati Kerinci Asraf melaksanakan safari Jumat di Masjid Jamiatul Islam Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. PJ Bupati Asraf mengatakan, safari Jumat yang rutin dilaksanakan tersebut merupakan ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Kegiatan safari Jumat juga bertujuan untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam mengawal dan menciptakan pemilu tahun 2024 yang sedang berlangsung dalam tahapan pleno kabupaten dan pemilihan kepala daerah yang akan datang dapat berjalan damai serta berintegritas. Yang pertama, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari seluruh masyarakat Desa Kebun Baru sehingga pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari 2024 berjalan dengan aman, lancar, dan tertib, bahkan nyaman. Jadi kemarin di pleno di Hotel Busana kami sampaikan pemilu Kabupaten Kerinci aman, tertib, dan nyaman. Pada safari Jumat, Asraf juga menyerahkan bantuan CSR Bank Jambi bagi pembangunan masjid dan Karang Taruna dengan total Rp12.500.000. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Pembangunan lapas baru diapresiasi anggota Komisi 3 DPR RI saat gelar rapat kinerja reses bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dan Kejaksaan Tinggi Jambi beserta jajaran. Dengan pembangunan lapas baru tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan klasik yang sering terjadi di dalam lapas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi bersama Kejaksaan Tinggi Jambi beserta jajaran mengikuti rapat kinerja reses bersama Komisi 3 DPR RI di salah satu hotel di Kota Jambi pada Jumat sore kemarin 1 Maret 2024. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk mengawasi secara langsung kinerja mitra di setiap daerah dalam penegakan hukum, HAM, dan keamanan. Hasil rapat tersebut akan menjadikan masukan dalam rapat konsultasi kinerja dengar pendapat bersama kementerian terkait. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Adenan, mengatakan terdapat beberapa pembahasan, salah satunya terkait masih kelebihan kapasitas penghuni lapas di Jambi. Tapi permasalahan itu tengah ditindaklanjuti oleh petugas dengan membangun lapas baru di kawasan Muaro Jambi. Saat ini tengah memasuki tahap pengerjaan. Nantinya penghuni lapas kelas 2A Jambi akan dipindahkan ke lapas baru. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 3 Heri Widodo mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jambi. Dengan pembangunan lapas baru diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan klasik yang sering terjadi di dalam lapas. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dari hasil pertemuan tadi terkait yang pertama adalah terjadi peningkatan overkapasitas di lapas dan Jambi dan dikeluhkan juga adanya bahwa di Jambi ini hanya satu ada rumah. Catatan khusus tadi adalah terkait dengan overkapasitas lapas. Saya kira ini perlu dorongan khusus bagi teman-teman Komisi 3 supaya kemudian nanti tidak terjadi cerita berulang. Kerusuhan terjadi di lapas karena adanya overkapasitas. Kesenjangan di lapas karena terjadi overkapasitas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi akan terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya, Komisi 3 DPR RI minta penegak hukum bersinergi berantas mafia tanah.
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, guna memastikan rencana pembukaan jalan umum untuk angkutan batubara tidak menyebabkan kemacetan, pemerintah Provinsi Jambi akan lebih dulu melakukan tahap uji coba sebelum diaktifkan. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan rencana pembukaan jalan umum angkutan batubara akan dilakukan dengan tahap uji coba. Pelaksana harian Asisten 2 Sekda Provinsi Jambi Johansyah menjelaskan, pelaksanaan uji coba pembukaan jalur darat itu akan dilakukan lebih kurang selama 1 minggu. Jika perusahaan tidak berkomitmen untuk mengelola alur distribusi dengan baik dan justru menyebabkan kemacetan, maka pemerintah berjanji akan langsung melakukan penghentian aktivitas angkutan batubara di jalan umum tersebut. Rencana pembukaan akan dievaluasi berdasarkan skema pemanfaatan jalan umum untuk menghubungkan ke jalur sungai. Setiap titik alur distribusi batubara nantinya akan diawasi oleh Satgas Pengawasan dan Penegakan Hukum yang melibatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten kota. Pengetatan pengawasan ini dibangun untuk memastikan aktivitas angkutan batubara tidak lagi menimbulkan kemacetan lalu lintas yang merugikan masyarakat. Nah, ini rencana skema kan ini. Maka tadi kita minta pendapat dan saran agar ini bisa dapat disepakati bersama. Maka nanti kita akan tuangkan dalam wadah kesepakatan bersama. Rencana pembukaan jalan umum untuk aktivitas pengangkutan batubara akan diberlakukan setelah adanya kesepakatan bersama seluruh Forkopimda. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi mendukung pihak kepolisian untuk mempercepat proses hukum aksi anarkis pengerusakan kantor Gubernur Jambi. Para pelaku diminta kooperatif dan bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan. 2 tahun yang lalu beberapa teman kita itu yang Pemerintah Provinsi Jambi mendukung kepolisian untuk mempercepat proses hukum aksi anarkis pengerusakan kantor Gubernur Jambi yang terjadi saat unjuk rasa sopir batubara pada 22 Januari 2024 lalu. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah mendukung upaya pihak kepolisian yang tengah berusaha mencari para pelaku aksi anarkis tersebut. Pemerintah ingin memastikan para pelaku yang terlibat dalam perusakan kantor Gubernur Jambi kooperatif dan bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan. Pemprov Jambi hanya melakukan pemantauan karena seluruh tahapannya merupakan ranah hukum dan sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Sekda menjamin pemerintah tidak akan mencabut laporan pengerusakan kantor Gubernur Jambi meskipun perkara tersebut merupakan perkara pidana yang dapat diproses tanpa adanya laporan. Itu sudah ranahnya penegakan hukum ya, jadi kita serahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum untuk proses berlanjut. Dari mulai kejadian, video juga kan bisa tergambar gitu ya. Tinggal kami menunggu proses hukum itu saja. Ya siapa yang berbuat yang bertanggung jawab. Diperkirakan kerugian akibat aksi unjuk rasa anarkis sopir angkutan batubara yang merusak kantor Gubernur Jambi mencapai angka 500 juta rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komisi 3 DPR RI minta perhatian khusus dari penegak hukum terkait kasus mafia tanah. Dengan saling berkoordinasi antar instansi, diharapkan permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kinerja reses di bidang hukum, HAM, dan keamanan di salah satu hotel di Kota Jambi. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 3 memberikan masukan kepada para penegak hukum untuk segera menyelesaikan permasalahan konflik tanah yang terjadi di Provinsi Jambi. Anggota DPR RI Komisi 3 Heru Widodo mengatakan, terkait masih adanya permasalahan tanah yang terjadi di Jambi, Komisi 3 DPR RI mengajak seluruh penegakan hukum untuk berkoordinasi dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan mafia tanah. Koordinasi yang baik diharapkan kasus mafia tanah di Provinsi Jambi dapat diselesaikan. Penanganan mafia tanah saya kira semua aparatur penegak hukum harus berkoordinasi dengan baik. Karena seringkali
ini muncul karena ada sinergi yang tidak baik. Justru malah seringkali terjadi kong kali kong. Komisi 3 juga mengimbau perangkat desa untuk turut serta mengkoordinasikan segala permasalahan terkait aktivitas mafia tanah ke para penegak hukum. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang masa akhir pelaporan LKPD ke BPK, Sekda Provinsi Jambi Sudirman meminta Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk berkomitmen menyelesaikan laporan keuangan organisasinya. Sekda Provinsi Jambi Sudirman meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk mempercepat penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023. Hal tersebut ditekankan Sekda saat mewakili Gubernur memimpin rapat penyelesaian LKPD pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2023. Percepatan penyelesaian laporan keuangan dari setiap OPD harus dilakukan mengingat masa pelaporan ke BPK berakhir pada tanggal 28 Maret 2024. Seluruh kepala OPD diminta untuk berkomitmen dalam menyusun maupun menyelesaikan laporan keuangan organisasinya. Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel akan memberikan hasil yang baik untuk penilaian laporan keuangan pemerintah daerah. Setiap OPD ditargetkan bisa menyelesaikan laporan keuangannya paling lambat 6 Maret untuk selanjutnya masuk dalam tahapan evaluasi dari Inspektorat Daerah. Bisa segera diselesaikan, ya, bisa segera diverifikasi. Kalaupun toh ada persoalan belum ada SPJ, segera lengkapi SPJ. Kalau misalnya ada yang belum tersetorkan, segera disetorkan. Melalui penyusunan LKPD yang baik, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan bisa kembali meraih penilaian wajar tanpa pengecualian yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rastasya Laga bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.